Kerusakan bumi ini adalah akibat dari semua itu. Maka ekologi integral, pertobatan ekologis, itu artinya adalah pertobatan moral, hati nurani. Itu yang paling penting. Saudara-saudari terkasih, kini marilah kita awali Predikaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Kristus Bangkit dari puji syukur nomor 5. Selamat Paskah. Ratu Pagi, selamat Paskah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Engkau telah dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kami. Kristus Engkau telah sebagai pelayan di dalam gereja Katolik, tentu orientasi saya adalah kepada pemimpin saya, yaitu Paus sekarang ini, Paus Leo ke-14. Kita ingat ketika Paus menampilkan diri pertama kali di mimbar di Basilika Santo Petrus, kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah semoga damai Tuhan menyertai seluruh dunia ini. Itu artinya beliau sungguh-sungguh ingin menyatakan bahwa masa kepemimpinan pelayanan saya sebagai Paus akan mengusahakan perdamaian. Tetapi Paus itu kan tidak mempunyai angkatan bersenjata, tidak mempunyai persenjataan apapun. Yang beliau punya, yang gereja punya, adalah keteguhan moral sebagai implikasi dari iman. Oleh karena itu, bahkan dengan kata-kata yang sangat keras mengenai perang, beliau mengatakan doa para pemimpin yang memaklumkan perang tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Kata-kata keras sekali. Dan kita semua tahu, kali ini perang yang berlangsung sekarang ini dengan segala macam hal yang mengerikan itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, pelanggaran terhadap deklarasi PBB. Jadi buahnya apa? Buahnya atau tidak ada buahnya. Yang ada adalah akibat yang sangat buruk, bukan hanya bagi dunia, bagi bumi, tetapi bagi umat manusia. Itu posisi yang jelas di dalam gereja Katolik, yang dinyatakan secara jelas pula oleh Paus Leo ke-14. Yang lain-lain nanti bisa diikuti perkembangannya. Bahkan beliau mengajak kami semua umat Katolik seluruh dunia setiap hari berdoa untuk perdamaian dunia. Dan harapan beliau sebelum Paskah perang selesai ternyata tidak terjadi. Ketika kita berjumpa dengan kekuatan kegelapan yang tampil di dalam pemimpin-pemimpin yang gelap mata, ya dunianya akan menjadi seperti ini. Tapi saya yakin di tengah-tengah kegelapan itu selalu ada, kalaupun bukan terang besar, tetapi lilin kecil yang menerangi kemanusiaan itu. Mengenai hemat energi, tidak usah disuruh, tidak usah menunggu krisis, kita mesti menghemat energi. Hanya mungkin baik kalau kita ingat supaya hemat energi ini ditempatkan di dalam kerangka yang luas. Karena kalau tanpa inspirasi itu, tanpa motivasi yang lebih kuat,
ini mudah sekali dilupakan atau tidak dihiraukan. Kata kuncinya, menurut kembali lagi saya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja, kata kuncinya adalah ekologi integral. Jadi ekologi integral itu bukan sekedar masalah listrik, air, sampah, pohon, bukan hanya itu. Ekologi integral itu adalah ekosistem dunia. Kalau orang serakah ya, namanya saja tidak bagus. Apakah dia akan memperhatikan saudara-saudaranya yang kekurangan? Kalau memperhatikan namanya bukan serakah, namanya orang kaya yang berhati. Tapi selama dunia ini penuh dengan keserakahan, bukan hanya pribadi, tetapi sebagai bangsa, apalagi keserakahan itu didukung oleh senjata, habislah yang namanya keadaban. Dan kita semua tahu keserakahan selalu didukung oleh alat-alat yang mematikan. Tempatnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pertanyaan saudara-saudara kami yang di akar rumput, kami ini sudah mencoba menjaga kebersihan. Misalnya PKL di depan di situ menjaga kebersihan. Tapi orang lain melemparkan sampah begitu saja. Untuk apa guna? Pabrik-pabrik besar juga melemparkan limbah ke udara. Dan pekerjaan kami yang memilah sampah ini apa artinya? Kecil hati. Oleh karena itu, selama masih ada yang serakah, tidak ada yang solider dengan sesamanya, atau solidaritas itu berkurang, kerusakan bumi ini adalah akibat dari semua itu. Maka ekologi integral, pertobatan ekologis, itu artinya adalah pertobatan moral, hati nurani. Itu yang paling penting. Sekarang ini kan ada istilah